Di malam pertama pernikahan saya, ibu mertua tidak mengucapkan selamat. Beliau meletakkan sebuah buku tipis di atas meja rias. Sampulnya coklat pudar. Judulnya ditulis tangan. Aturan Keluarga Wibowo. Menantu di rumah ini punya satu posisi, kata beliau. Dingin. Posisi paling bawah. Saya membuka halaman pertama. Pasal 1. Menantu makan terakhir setelah semua yang lebih tua selesai. Pasal 2. Menantu tidak duduk satu meja dengan sesepuh. Pasal 3. Menantu mengurus seluruh rumah tanpa membantah. Saya menutup buku itu pelan. Lalu saya tersenyum karena beliau tidak tahu satu hal. Saya adalah orang yang akan menulis ulang aturan ini. Dan pada akhirnya, aturan beliau sendiri yang akan menjatuhkannya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, kesabaran, dan keadilan yang datang pada waktunya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai kalimat terakhir. Karena akhir dari kisah ini tidak akan pernah Anda duga. Nama saya Kirana. Saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menangani sengketa tanah, akta, dan surat warisan. Pekerjaan saya adalah membaca dokumen yang orang lain anggap membosankan, lalu menemukan satu baris yang bisa mengubah segalanya. Saya menikah dengan Mas Bayu, lelaki yang tenang, sopan, anak sulung dari keluarga Wibowo. Kami menikah karena cinta, tapi saya segera tahu di keluarga ini cinta saja tidak cukup. Keluarga Wibowo tinggal di sebuah rumah lama di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depan. Rumah itu warisan dari ayah Mas Bayu, almarhum Pak Wibowo, yang meninggal 3 tahun sebelum saya datang. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 59 tahun. Beliau adalah pusat dari rumah itu. Setiap aturan, setiap keputusan, setiap suara di rumah itu harus melewati beliau dulu. Beliau memerintah dapur seperti seorang ratu memerintah istana. Dan senjata kekuasaannya adalah masakan. Siapa yang makan, kapan makan, dan di mana duduk. Semua beliau yang tentukan. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 28 tahun, anak bungsu, manja, dan paling dekat dengan ibunya. Wulan tidak pernah memasak, tidak pernah membereskan, tapi mulutnya selalu siap menusuk siapa saja yang dianggapnya rendah. Mas Bayu, suami saya, mencintai saya. Saya tahu itu. Tapi di hadapan ibunya, dia berubah menjadi anak kecil. Dayamite, menunduk, tidak berani membela. Saya bertemu Mas Bayu 4 tahun lalu di sebuah seminar hukum properti. Dia datang sebagai klien, mencari nasihat soal sengketa tanah keluarganya. Saya tertarik pada ketenangannya, dan dia tertarik pada ketegasan saya. Kami berpacaran selama 2 tahun sebelum menikah. Selama itu, saya hanya bertemu Bu Hartati beberapa kali. Beliau selalu sopan di depan, tapi ada sesuatu di matanya yang dingin saat menatap saya. Seolah menimbang, apakah saya cukup tunduk untuk masuk ke rumahnya. Hanya Pak Wibowo, ayah Mas Bayu, yang menerima saya dengan hangat sejak awal. Beliau seorang pensiunan yang bijaksana, lembut, dan tajam dalam menilai orang. Di pertemuan pertama kami, beliau berkata pada saya, "Kirana, kau perempuan yang berdiri di atas kakimu sendiri. Itu langka. Jaga itu. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu, bahkan keluarga." Saat itu, saya tidak mengerti betapa dalam makna kata-kata beliau. Beliau meninggal setahun sebelum kami menikah, dan saya tidak pernah tahu beliau telah menyiapkan sesuatu untuk saya. Retakan pertama muncul bahkan sebelum pernikahan. Saat persiapan, Bu Hartati ingin mengatur segalanya. Berapa tamu? Di mana acara? Siapa yang duduk di mana? Saya yang membiayai sebagian besar pernikahan dari tabungan saya sendiri. Hanya ingin sedikit suara. Tapi setiap usul saya ditolak. Di keluarga ini, ibu mertua yang menentukan, kata beliau. Saya mengalah demi Mas Bayu. Saya pikir setelah menikah,
semua akan membaik. Saya salah. Pernikahan justru gerbang menuju penjara yang lebih dalam. Setelah menikah, kami pindah ke rumah Bintaro itu. Bu Hartati yang meminta. Anak sulung harus tinggal bersama ibu, katanya. Mas Bayu menurut, dan saya sebagai menantu baru ikut. Saya tidak tahu. Malam saya menyeret koper masuk ke rumah itu, bahwa saya sedang melangkah ke sebuah penjara dengan aturan tertulis. Penjara yang dindingnya bukan tembok, melainkan kata-kata di sebuah buku coklat tua. Pagi pertama saya sebagai menantu Wibowo. Matahari belum tinggi ketika Bu Hartati sudah berdiri di pintu kamar. Kirana, panggilnya. Jam 6, dapur harus sudah menyala. Sarapan keluarga ini tidak masak sendiri. Saya bangun. Saya memasak nasi goreng, telur, sambal, teh manis. Saya tata rapi di meja. Mas Bayu, Bu Hartati, dan Wulan duduk. Saya hendak menarik kursi untuk ikut duduk. Berdiri, kata Bu Hartati, tanpa menoleh. Pasal 1, menantu makan terakhir. Saya berhenti. Tangan saya masih di sandaran kursi. Mas Bayu menatap piringnya. Wulan tersenyum kecil. Lalu menyuap nasi goreng buatan saya dengan lahap. Saya berdiri di samping kulkas. Saya menunggu. Saya melihat mereka makan masakan saya. Sementara perut saya kosong. Setelah mereka selesai, baru saya boleh duduk di meja yang sudah dingin. Dengan sisa yang tersisa. Hari itu saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengamati. Sebagai pengacara, saya paham satu hal. Sebelum melawan, kau harus mengerti. Aturan lawanmu lebih baik daripada dia sendiri. Hari demi hari, saya pelajari buku aturan itu sampai hafal. Bukan untuk menaatinya, tapi untuk menemukan celahnya. Pasal 4. Menantu tidak boleh menyentuh keuangan rumah. Pasal 5. Semua tamu keluarga diurus menantu. Pasal 6. Menantu mengurus seluruh keluarga, termasuk merawat sesepuh saat sakit tanpa membantah. Setiap pasal adalah rantai, tapi setiap rantai punya sambungan, dan sambungan selalu bisa dibuka. Saya hanya perlu sabar menunggu saat yang tepat. Minggu pertama berlalu seperti perbudakan yang sopan. Saya bangun paling pagi, tidur paling malam. Saya mencuci, memasak, menyapu, mengepel. Saya melayani tamu yang datang silih berganti, sambil tetap berdiri saat mereka makan. Saya menghitung. Dalam satu hari, saya bekerja hampir 14 jam. Pagi memasak sarapan, siang bekerja di kantor, sore pulang untuk memasak makan malam, malam membersihkan rumah dan mencuci. Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya tetap jernih setiap malam sebelum tidur. Saya mencatat dalam buku kecil. Bukan curahan hati, tapi catatan. Tanggal kejadian. Kata-kata yang diucapkan. Kebiasaan seorang pengacara. Karena saya tahu, suatu hari. Catatan ini bisa menjadi bukti. Mas Bayu melihat semua itu, tapi diam. Suatu malam dia berbisik. Maaf, Kirana. Aku tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya menjawab, belum saatnya, Mas. Tapi saat itu akan datang. Suatu sore, Wulan masuk ke dapur sambil memegang ponsel. Mbak Kirana, katanya. Manis, tapi tajam. Tolong cuci ini ya, aku ada acara. Dia melempar sekantong pakaian kotor ke lantai dapur, termasuk pakaian dalamnya. Saya menatap kantong itu, lalu menatap Wulan. Wulan punya 2 tangan, kata saya pelan. Wulan terkejut. Tidak ada menantu di rumah ini yang pernah membantah. Dia berlari ke ruang tengah. Ibu, Mbak Kirana tidak mau cuci baju Wulan. Bu Hartati datang dengan wajah keras. Pasal 3. Menantu mengurus seluruh rumah. Itu termasuk adik iparmu. Saya mengangguk sopan. Baik, Bu. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Pasal 3 bilang, menantu mengurus rumah. Apakah Wulan ini bagian dari rumah atau tamu? Karena di pasal 5, tamu yang diurus menantu. Sedang anggota keluarga, menurut buku ini, mengurus dirinya sendiri. Bu Hartati terdiam.
Buku itu memang menulis demikian. Beliau yang menulisnya. Wulan, anggota keluarga, kata Bu Hartati akhirnya. Terpaksa. Berarti Wulan mengurus dirinya sendiri, kata saya. Sesuai aturan, Ibu. Saya meletakkan kantong itu kembali di kaki Wulan. Lalu saya kembali memasak. Malam itu, untuk pertama kali, Wulan mencuci pakaiannya sendiri sambil menggerutu kesal. Dan Bu Hartati menatap buku aturannya, seolah baru menyadari sesuatu, bahwa kata-kata bisa menjadi pedang dua sisi. Tapi beliau belum menyerah. Beliau justru semakin keras. Esok harinya, ujian kedua datang. Pagi itu, Bu Hartati sengaja memasak sendiri. Sap Iga, masakan kebanggaannya. Aroma harum memenuhi rumah. Saat makan siang, beliau menata meja dengan bangga. Kirana, katanya di depan beberapa kerabat yang berkunjung. Coba lihat dan belajar. Beginilah masakan yang membuat keluarga bertahan. Bukan masakan modern yang kau pelajari di kota. Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya berdiri di pinggir, menuang teh. Beliau ingin mempermalukan saya di depan tamu, menunjukkan bahwa di rumah ini, dapur adalah tahtanya, dan saya hanyalah pelayan. Saya tersenyum dan tidak menjawab, karena saya tahu kesombongan yang dibangun di atas satu mangkuk sup mudah sekali diruntuhkan. Malam itu, saat semua tidur, saya memasak diam-diam, bukan untuk pamer. Saya hanya menyiapkan bekal makan siang untuk diri saya sendiri, untuk dibawa ke kantor esok, karena saya lelah berdiri lapar di rumah sendiri. Esoknya, saat jam makan siang tiba, Bu Hartati menyuruh saya memasak. Saya menjawab, tenang. Maaf, Bu, hari ini saya sudah membawa bekal sendiri ke kantor. Pasal 1 hanya mengatur saya makan terakhir di rumah. Tidak mengatur apa yang saya makan di luar rumah. Beliau marah, tapi tidak bisa membantah aturannya sendiri hari itu. Untuk pertama kali, beliau dan Wulan harus memasak sendiri karena saya tidak ada di dapur saat siang. Sup iga kebanggaan itu gosong karena tak ada yang menjaganya. Malam itu, Bu Hartati makan Indomie dingin di dapur yang sepi, sendiri. Dengan kekuasaan dapur yang untuk pertama kali terasa hampa di tangannya, saya tahu beliau mulai merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Dan itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Bu Hartati menambah pasal baru di buku itu dengan pena di halaman kosong. Pasal 7. Menantu menyetor seluruh gajinya kepada ibu mertua untuk dikelola. Beliau membacakannya di meja makan, di depan Mas Bayu. Mulai bulan ini, gajimu masuk ke saya. Kirana, ini demi keluarga. Saya menaruh sendok, Bu. Dengan hormat. Aturan yang dibuat sebelum saya menikah, saya hormati. Tapi aturan baru yang ditambah setelah saya masuk ke rumah ini hanya sah kalau saya menyetujuinya. Dan saya tidak setuju menyetor gaji saya. Mas Bayu. Bu Hartati menoleh ke anaknya. Suruh istrimu menurut. Semua mata tertuju pada Mas Bayu. Dia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu? Mungkin Kirana benar. Itu kalimat pertama yang Mas Bayu ucapkan untuk membela saya. Pelan. Ragu, tapi cukup membuat Bu Hartati menggebrak meja dan meninggalkan ruangan dengan amarah. Malam itu, Mas Bayu duduk di tepi tempat tidur. Maaf, Kirana, katanya. Aku tahu ini berat, tapi ibu sudah seperti itu sejak ayah meninggal. Rumah ini, aturan ini. Satu-satunya hal yang membuat ibu merasa masih berkuasa atas sesuatu. Aku tidak membenci ibumu, kata saya. Aku hanya tidak mau diinjak. Dan satu hari nanti, Mas, kau harus memilih. Berdiri di sampingku atau bersembunyi di belakang ibumu. Mas Bayu tidak menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kali, dia menggenggam tangan saya sampai pagi. Konflik tidak berhenti di situ. Wulan, yang dendam karena dipermalukan soal cucian, mulai mencari cara untuk menjatuhkan saya. Suatu sore, terdengar suara pecahan keras dari ruang tamu. Vas keramik kesayangan Bu Hartati, warisan keluarga, hancur berkeping di lantai. Wulan menjerit memanggil ibunya. Bu, Mbak Kirana yang memecahkannya.
Aku lihat sendiri, Bu Hartati datang dengan mata berapi. Vas itu peninggalan ibuku. Kau tahu berapa harganya? Kirana. Pasal 6. Menantu tidak boleh ceroboh. Saya menatap pecahan itu dengan tenang. Lalu, saya menatap Wulan. Bu, saya baru saja pulang dari kantor 5 menit lalu. Sepatu saya bahkan belum saya lepas. Coba ibu lihat. Lantai ruang tamu masih kering. Padahal di luar hujan. Kalau saya yang masuk dan memecahkannya, pasti ada jejak basah dari pintu. Tapi tidak ada. Yang sejak tadi di ruang tamu hanya Wulan. Bu Hartati menoleh ke Wulan. Wajah Wulan memucat. Aku tidak sengaja menyenggolnya. Bu, tapi pasti karena Mbak Kirana menaruhnya terlalu di pinggir. Saya hanya diam. Kebenaran tidak perlu berteriak. Dan untuk pertama kali, Bu Hartati melihat anak kesayangannya berbohong tepat di depan matanya. Beliau tidak berkata apa-apa. Tapi sesuatu di matanya berubah malam itu. Beliau memungut pecahan vas itu sendiri, perlahan. Dengan tangan yang sedikit gemetar. Mungkin untuk pertama kali, beliau bertanya dalam hati, anak macam apa yang dia besarkan? Dan menantu macam apa yang selama ini dia hina tanpa alasan? Namun perubahan kecil di hati seseorang belum tentu cukup untuk menghentikan kebiasaan lama. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang seorang lelaki, pacarnya, katanya. Seorang pengusaha muda. Wulan ingin pamer. Dia memperkenalkan setiap orang di rumah dengan bangga, kecuali saya. Ini ibuku, kata Wulan. Ini Mas Bayu, kakakku. Lalu, dia melirik saya, yang sedang membawakan minuman. Dan itu, yang bantu-bantu di rumah. Lelaki itu mengira saya pembantu. Dia menyodorkan gelas kosong pada saya tanpa menatap. Tolong tambah esnya. Saya meletakkan nampan dengan tenang. Saya Kirana, kata saya. Mengulurkan tangan dengan sopan. Istri dari Mas Bayu, pengacara properti. Senang berkenalan dengan Anda. Wajah lelaki itu langsung berubah. Dia berdiri, salah tingkah. Meminta maaf berkali-kali. Maaf, Bu Kirana. Saya tidak tahu. Wulan tidak pernah cerita kakak iparnya seorang pengacara, katanya gugup. Wulan memerah menahan malu. Karena rencananya merendahkan saya di depan pacarnya, justru berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Bu Hartati yang menyaksikan dari sofa hanya diam. Tapi saya tahu, beliau melihat semuanya. Dan saya tahu di hati beliau mulai tumbuh keraguan tentang siapa sebenarnya yang membawa nama baik keluarga ini. Malam itu, Bu Hartati memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya keras lagi, seolah ingin menebus rasa malu Wulan dengan menekan saya. Kirana, katanya, besok ada acara ziarah ke makam leluhur. Sebagai menantu, kau harus berlutut dan meminta restu pada para leluhur. Memohon maaf karena telah membantah di rumah ini. Itu adat kami. Saya menatap beliau. Saya tahu ini bukan adat. Ini hanyalah cara beliau untuk membuat saya tunduk. Tapi saya tidak menolak dengan kasar. Bu, kata saya, tenang. Saya dengan senang hati menghormati para leluhur. Saya akan ikut ziarah, membersihkan makam, dan berdoa. Tapi berlutut memohon maaf atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Itu bukan menghormati leluhur. Itu menghina mereka. Apakah ibu yakin para leluhur Wibowo ingin melihat menantu mereka berlutut karena menolak mencuci pakaian dalam orang lain? Bu Hartati tidak menjawab. Mas Bayu, yang berdiri di pintu, akhirnya bersuara. Ibu, sudahlah, Kirana benar. Tidak perlu seperti itu. Untuk kedua kalinya, suami saya membela saya. Kali ini sedikit lebih tegas dari sebelumnya. Bu Hartati menatap anaknya, kaget. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi Wulan tidak menyerah. Dia menyimpan dendam yang lebih dalam. Dan kali ini, dia memilih senjata yang lebih berbahaya. Fitnah. Suatu sore, Bu Hartati menjerit dari kamarnya. Uangku hilang. Tabungan tunaiku di laci. 15 juta hilang. Seisi rumah berkumpul. Wulan langsung menunjuk saya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kirana. Dia yang paling sering masuk kamar ibu. Bersih-bersih.
Dia pasti mengambilnya. Tuduhan itu menggantung berat di udara. Mata semua orang tertuju pada saya. Bahkan Mas Bayu tampak ragu sejenak. Tuduhan mencuri adalah tuduhan yang bisa menghancurkan harga diri seorang menantu selamanya. Saya tetap tenang. Bu, kapan terakhir Ibu melihat uang itu? 3 hari lalu, kata Bu Hartati, gemetar. 3 hari lalu, ulang saya. Bu, 3 hari terakhir, saya berangkat pagi, pulang malam, mengejar sidang sengketa tanah di pengadilan. Saya punya catatan absensi kantor, rekaman CCTV pengadilan, dan saksi rekan kerja untuk setiap jam saya di luar rumah. Saya bisa buktikan, saya tidak di rumah sepanjang siang. Tapi pertanyaannya, siapa yang ada di rumah seharian dalam 3 hari ini? Ruangan hening, karena jawabannya jelas. Hanya Wulan yang ada di rumah seharian, tanpa pekerjaan. Bu Hartati menoleh ke Wulan. Dengan tangan gemetar, beliau berjalan ke kamar Wulan. Di bawah kasur, beliau menemukan amplop berisi uang itu, beserta struk belanja tas mahal yang baru dibeli Wulan kemarin. Wulan terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencuri uang ibunya sendiri, lalu menuduhkannya pada saya untuk menutupi kesalahannya. Bu Hartati duduk lemas di tepi kasur. Untuk pertama kali, beliau memandang anak kesayangannya dengan mata yang penuh kekecewaan dan memandang saya, menantu yang dia hina, dengan mata yang mulai dipenuhi rasa bersalah. Tapi mulut beliau masih terlalu keras untuk meminta maaf. Saya tidak menuntut permintaan maaf. Saya hanya berkata pelan, Bu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya harap ini yang terakhir. Lalu, saya kembali ke dapur, meneruskan pekerjaan saya seolah tidak terjadi apa-apa. Tekanan tidak benar-benar berhenti. Lebaran datang. Dan bersamanya, ujian baru. Menjelang Lebaran, rumah dipenuhi persiapan. Bu Hartati memerintahkan saya membuat semua kue, nastar, kastengel, putri salju. Saya membuat semua, sampai larut malam. Tangan saya lecet menggulung adonan. Saat hari raya tiba, sanak saudara berdatangan. Bu Hartati menyuguhkan kue-kue itu dengan bangga, seolah dia yang membuatnya. Kue buatan keluarga kami memang terkenal, katanya pada para tamu. Tidak satu kali pun beliau menyebut nama saya. Lalu soal THR. Bu Hartati meminta saya menyerahkan THR dari kantor untuk dibagikan atas namanya kepada keponakan. Biar terlihat keluarga ini rukun, katanya. Saya menyerahkan amplop kosong dengan senyum. THR saya sudah saya kirim langsung ke orang tua saya. Bu, sesuai pasal 4, menantu tidak menyentuh keuangan rumah. Berarti keuangan rumah juga tidak menyentuh milik menantu. Sekali lagi, aturan beliau sendiri yang membungkam beliau. Beberapa hari setelah Lebaran, kerabat jauh datang berkunjung, membawa menantu mereka yang lain. Bu Hartati memanfaatkan momen itu untuk merendahkan saya dengan cara yang lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Lihat menantu Bu Surti itu, kata beliau di meja, sambil melirik saya. Sopan, rajin, tidak banyak alasan. Menantu zaman sekarang yang sibuk kerja kantoran, lupa kodratnya melayani keluarga. Para tamu mengangguk-angguk. Wulan tersenyum sinis. Saya menuang teh dengan tenang, lalu menjawab dengan sopan. Benar, Bu. Setiap menantu punya cara berbakti masing-masing. Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan ilmu. Saya bersyukur. Ilmu hukum saya pernah berguna membantu beberapa keluarga menyelamatkan rumah mereka dari sengketa warisan. Mudah-mudahan suatu hari ilmu itu juga berguna untuk keluarga ini. Saya tidak tahu saat itu betapa kalimat itu kelak menjadi nubuat. Para tamu terdiam. Beberapa dari mereka yang paham hukum justru memandang saya dengan hormat. Bu Hartati tidak melanjutkan perbandingannya. Tapi malam itu ujian fisik datang. Saya demam tinggi, badan saya menggigil, kepala berdenyut. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Namun pagi-pagi sekali, Bu Hartati mengetuk pintu. Kirana. Dapur masih kosong. Sarapan keluarga ini tidak masak sendiri. Mas Bayu hendak protes. Tapi saya menahannya. Tidak apa-apa, Mas. Saya bangkit dengan tubuh menggigil. Saya menyeret langkah ke dapur.
Tangan saya gemetar memegang wajan, tapi saya tetap memasak. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan menjadi bukti. Bukti bahwa saya menahan segalanya dengan harga diri, bukan dengan kelemahan. Saat saya menata sarapan dengan tubuh nyaris ambruk, Mas Bayu berdiri. Untuk pertama kali, dia berbicara dengan nada yang benar-benar tegas pada ibunya. Ibu, istriku demam. Hari ini, aku yang akan beli sarapan di luar. Kirana harus istirahat. Aku tidak akan membiarkan istriku sakit hanya demi sebuah aturan. Bu Hartati terkejut menatap anaknya. Mas Bayu tidak menunggu jawaban. Dia menggendong saya kembali ke kamar, menyelimuti saya, dan pergi membeli bubur. Hari itu, untuk pertama kali sejak menikah, saya merasa benar-benar memiliki seorang suami yang berdiri di depan, bukan bersembunyi di belakang. Saya berbaring, lemah. Tapi hati saya menghangat. Saya tahu, dinding penjara itu mulai retak. Bukan karena saya meneriakan kebebasan, tapi karena saya membiarkan kebenaran bekerja perlahan. Seperti air yang menetes pada batu. Selama saya sakit, saya merenung panjang. Selama berminggu-minggu, saya menahan diri. Bukan karena saya tidak bisa melawan. Saya pengacara. Saya bisa saja menyeret semua ini ke pengadilan sejak hari pertama. Tapi saya memilih sabar. Karena saya tahu, kemenangan yang datang terlalu cepat hanya akan memutus tali keluarga. Sedangkan saya tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Saya ingin menyembuhkannya. Saya hanya menunggu sampai semua orang melihat kebenaran dengan mata mereka sendiri. Bukan karena saya paksakan. Hari demi hari, saya bertahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesabaran yang terukur. Saya tahu, badai sesungguhnya belum datang. Dan saya benar. Suatu hari, saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Saya mendengar suara dari ruang tamu. Bu Hartati dan Wulan bicara, berbisik. Saya berhenti di balik dinding. Sertifikat rumah ini harus segera kita pindah. Bu, kata Wulan. Selama masih atas nama ayah, Mbak Kirana bisa ikut campur kalau ada apa-apa. Pindahkan ke nama Wulan saja. Mas Bayu kan tidak pernah peduli soal surat-surat. Sabar, kata Bu Hartati. Kita urus pelan-pelan. Yang penting, Kirana jangan sampai tahu. Dia pengacara. Dia bisa membaca semua akal-akalan kita. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi begitu. Mereka berniat mengambil rumah ini. Rumah warisan Pak Wibowo. Dan mereka takut pada saya. Justru karena saya bisa membaca dokumen. Mereka benar untuk takut. Karena malam itu, saya teringat sesuatu. Sebuah amplop yang dititipkan Pak Wibowo kepada saya. Jauh sebelum beliau meninggal. Di pertemuan pertama kami, saat saya baru menjadi calon menantunya. Beliau menyerahkan sesuatu pada saya dengan pesan untuk menyimpannya baik-baik. Saya belum pernah membukanya. Malam itu, saya membuka lemari tua di kamar lama Mas Bayu. Di balik tumpukan buku, saya menemukannya. Amplop coklat masih tersegel. Dengan tulisan tangan Pak Wibowo. Untuk Kirana, calon menantuku. Buka saat keluarga ini membutuhkanmu. Saya buka. Tangan saya bergetar membaca isinya. Di dalamnya ada salinan akta dan sebuah surat. Pak Wibowo sebelum meninggal telah mengalihkan kepemilikan rumah Bintaro. Bukan kepada Bu Hartati, bukan kepada Wulan, tapi kepada Mas Bayu dan saya secara bersama. Dengan satu syarat tertulis, rumah ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan kami berdua. Dan di surat itu, beliau menulis, Kirana, aku tahu kau perempuan yang kuat. Aku titipkan rumah ini padamu karena aku tahu istriku akan menjadikannya alat kekuasaan setelah aku tiada. Jaga anakku, jaga rumah ini, dan jangan pernah biarkan harga dirimu diinjak. Saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kali sejak masuk rumah itu, saya merasa tidak sendiri. Almarhum mertua saya, satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia, telah memberi saya senjata. Jauh sebelum saya tahu, saya akan membutuhkannya. Tapi saya tidak terburu-buru. Saya pengacara. Saya tahu, bukti hanya berguna kalau disampaikan di waktu dan tempat yang tepat. Saya simpan amplop itu. Saya tunggu.
Saya biarkan mereka merasa menang. Sementara itu, di kantor, saya menghubungi notaris keluarga lama yang dulu mengurus akta Pak Wibowo. Pak Tono namanya. Beliau masih menyimpan dokumen asli. Saya minta salinan resmi yang sah secara hukum, lengkap dengan cap dan tanda tangan. Saya pastikan setiap helai dokumen tidak bisa dipatahkan dimanapun. Sebagai pengacara, saya tahu satu kemenangan di ruang keluarga bisa runtuh kalau dasarnya tidak kuat. Maka saya susun semuanya seperti menyusun perkara di pengadilan. Saya buat salinan akta, surat pengalihan, dan surat wasiat Pak Wibowo. Saya minta Pak Tono membuat surat kesediaan bersaksi, kalau dibutuhkan. Saya simpan rekaman percakapan Bu Hartati dan Wulan yang merencanakan pemindahan rumah, yang tanpa sengaja terekam di ponsel saya saat saya berdiri di balik dinding. Setiap potong bukti saya simpan rapi dalam satu map yang akan saya buka hanya di saat yang paling tepat. Saya tidak ingin menyeret keluarga ini ke pengadilan. Itu pilihan terakhir. Yang saya inginkan adalah kebenaran terungkap di depan mereka yang paling dihormati keluarga ini. Karena kadang rasa malu di depan sesepuh lebih mengubah orang daripada putusan hakim manapun. Saya kumpulkan semuanya. Diam-diam, sabar, menunggu. Lalu keadaan berubah dengan cara yang tak saya duga. Bu Hartati jatuh sakit. Pagi itu beliau pingsan di dapur. Wulan menjerit. Kami membawanya ke rumah sakit. Diagnosisnya, kelelahan dan tekanan darah tinggi yang lama beliau abaikan. Beliau harus istirahat total di rumah selama berminggu-minggu. Dan saat itulah hal yang menarik terjadi. Wulan, anak yang katanya paling dekat dengan ibunya, menghilang. Dengan alasan sibuk, dia jarang datang. Mas Bayu harus bekerja menafkahi keluarga. Tidak ada yang merawat Bu Hartati, kecuali saya, menantu yang selama ini beliau injak, menantu yang beliau suruh berdiri saat makan. Sayalah yang menyuapi beliau, memandikan, mengganti spray, memberi obat tepat waktu, membersihkan beliau ketika beliau tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Saya lakukan semua tanpa mengeluh, di malam-malam panjang yang melelahkan, di sela-sela pekerjaan kantor yang menumpuk. Setiap subuh, saya bangun untuk menyiapkan bubur lembut untuk beliau. Setiap siang, di jam istirahat kantor, saya pulang sebentar untuk memastikan obatnya diminum. Setiap malam, saya tidur dengan satu telinga terbuka, mendengarkan kalau-kalau beliau memanggil. Tubuh saya lelah, tapi saya tidak pernah membiarkan beliau terlantar. Suatu hari, di tengah masa sakit ibunya, Wulan datang. Bukan untuk merawat, tapi untuk meminta. Mbak, katanya pada saya, dingin. Biaya rumah sakit ibu kan besar. Aku tidak punya uang. Mbak kan kerja. Mbak yang tanggung saja. Lagi pula itu kewajiban menantu. Saya menatap Wulan, anak kandung yang menghilang saat ibunya pingsan. Kini muncul hanya untuk membebankan biaya pada menantu yang dia hina. Saya menjawab, tenang, aku sudah menanggung semua biaya pengobatan ibu sejak hari pertama. Wulan, tanpa kau minta, tapi merawat ibu dengan tangan sendiri. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan itu yang justru kau hindari. Wulan tidak bisa menjawab. Dia pergi lagi dan tidak kembali sampai ibunya sembuh. Suatu malam, saat saya menyeka keringat di dahinya, Bu Hartati membuka mata. Suaranya lemah dan serak. Kenapa kau merawatku, Kirana? Setelah semua yang kuperbuat padamu. Saya diam sebentar. Saya memeras kain di baskom, lalu meletakkannya kembali di dahi beliau. Karena saya bukan menantu yang ada di buku ibu, kata saya pelan. Saya menantu yang ayah harapkan. Beliau tidak mengerti maksud saya. Belum. Tapi air mata mengalir dari sudut matanya, menetes ke bantal. Untuk pertama kali, perempuan yang dulu begitu angkuh itu menangis di hadapan menantu yang dia hina. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena sesuatu yang mulai sakit di hatinya. Hari-hari berlalu, Bu Hartati perlahan pulih. Tapi sesuatu di matanya telah berubah. Kekuasaan yang dulu beliau banggakan, kini terasa kosong di kamar yang sepi. Dengan hanya menantu yang dia hina sebagai satu-satunya penjaganya. Tapi sifat lama tidak mati semudah itu. Begitu beliau bisa berdiri kembali. Beliau kembali ke meja makan. Kembali memerintah. Dan Wulan yang menghilang
saat ibunya sakit kembali muncul. Dengan rencana yang sudah matang, "Bu," kata Wulan suatu sore di depan saya. Seolah saya tidak ada di ruangan itu. Sesepuh keluarga akan berkumpul hari Minggu. Acara tahunan. Ini saat yang tepat. Di depan semua sesepuh. Ibu umumkan saja bahwa rumah ini dipindah ke nama Wulan. Tidak akan ada yang berani membantah di depan para sesepuh. Bu Hartati melirik saya sekilas, lalu mengangguk. "Baik, minggu ini kita selesaikan." Mereka pikir saya tidak mendengar, atau mereka pikir saya sudah tidak berdaya. Saya hanya tersenyum dan kembali ke dapur. Karena tanpa mereka sadari, mereka baru saja memberi saya panggung yang paling sempurna. Hari Minggu pun tiba. Rumah Bintaro penuh. Para sesepuh keluarga Wibowo datang dari berbagai kota. Paman, bibi, sepupu jauh. Para tetua yang dihormati. Meja panjang dipenuhi rendang, opor, dan kue-kue. Bu Hartati duduk di kepala meja, anggun, menikmati perannya sebagai ratu rumah yang dihormati. Hari itu beliau mengenakan kebaya terbaiknya, seolah ini adalah puncak kemenangannya. Saya melayani, seperti biasa, berdiri di pinggir, menuang teh, membawa piring. Menantu yang tahu posisinya. Tapi di dalam tas saya tersimpan sebuah map. Dan di dalam map itu tersimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Saya menunggu beliau membuka mulut lebih dulu. Karena seorang pengacara tahu. Biarkan lawan menyampaikan tuntutannya. Baru kau bongkar, dasarnya runtuh. Setelah semua selesai makan, Bu Hartati berdiri. Beliau mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan hening seketika. "Saudara-saudara," katanya, "hari ini ada pengumuman penting. Rumah ini, warisan mendiang suamiku, akan saya alihkan kepemilikannya kepada putriku, Wulan, agar masa depan keluarga ini terjamin." Para sesepuh mengangguk-angguk. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Mas Bayu mengernyit bingung. Dan saya dari pinggir ruangan melangkah maju. "Maaf, Bu," kata saya. "Tenang. Jelas." Sebelum ibu melanjutkan, izinkan menantu ibu bicara satu kali saja. Sesuai aturan rumah ini sendiri. Bu Hartati menatap saya tajam. "Ini bukan urusan menantu. Justru ini urusan saya, Bu," kata saya. Karena ini menyangkut sebuah dokumen. Dan kebetulan, membaca dokumen adalah pekerjaan saya selama 8 tahun. Saya mengeluarkan map dari tas saya. Saya buka di atas meja, di hadapan semua sesepuh. "Ini," kata saya, "adalah akta resmi rumah ini. Disahkan notaris 3 tahun sebelum almarhum Pak Wibowo meninggal. Silakan para sesepuh baca sendiri." Saya serahkan salinannya. Seorang paman tua yang dihormati seluruh keluarga, mengambil dan membacanya dengan kacamatanya. Ruangan menunggu dalam diam. "Rumah ini," kata saya, "secara hukum bukan milik Bu Hartati. Almarhum Pak Wibowo telah mengalihkan kepemilikannya kepada Mas Bayu dan saya secara bersama dengan syarat tertulis. Rumah ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan kami berdua. Artinya, Bu Hartati tidak memiliki hak untuk memindahkan rumah ini kepada siapapun, termasuk kepada Wulan." Ruangan terdiam total. Wajah Bu Hartati memutih. Itu pasti palsu," jerit Wulan. Saya menoleh padanya. "Tenang." Notaris yang mengesahkannya, Pak Tono, masih hidup dan bersedia bersaksi. Dokumen aslinya tersimpan di kantor notaris. Silakan diperiksa kapan saja. Saya pengacara, Wulan. Saya tidak pernah membawa bukti yang bisa dipatahkan. Paman tua itu mengangguk pelan, mengangkat akta. "Tanda tangan ini memang tanda tangan almarhum adikku. Aku mengenalinya betul. Ini asli." Bu Hartati jatuh terduduk di kursinya. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan satu benda lagi dari tas saya. Buku tipis bersampul coklat. Buku aturan keluarga Wibowo. "Dan ini," kata saya, mengangkatnya tinggi agar semua melihat, "adalah buku aturan yang ibu berikan pada saya di malam pernikahan. Buku yang menyuruh saya berdiri saat makan. Yang menyebut menantu sebagai posisi paling rendah di rumah ini." Saya membukanya di depan para sesepuh dan membaca dengan suara jelas.
Pasal 6. Menantu mengurus seluruh keluarga, termasuk merawat sesepuh saat sakit, tanpa membantah. Saya menutup buku itu. Saya patuhi pasal ini. Bu, saat ibu sakit dan pingsan di dapur, saat Wulan menghilang entah kemana, sayalah yang menyuapi ibu, memandikan ibu, menjaga ibu siang dan malam tanpa tidur. Tanyakan pada ibu, para sesepuh. Tanyakan siapa yang merawatnya saat dia tak berdaya di tempat tidur. Para sesepuh menoleh ke Bu Hartati. Beliau tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu, benar, semua benar. Buku ini menulis bahwa menantu adalah posisi terendah, kata saya. Tapi buku yang sama juga menulis, menantulah yang menjaga keluarga saat keluarga sendiri pergi. Saya tidak melanggar satu pasal pun dalam buku ini. Saya justru satu-satunya orang yang menaatinya. Sementara Wulan, anak kandung yang ibu banggakan, melanggar setiap nilai yang ibu tulis sendiri di sini. Saya membalik halaman demi halaman buku itu, membacanya di depan para sesepuh. Pasal 1. Menghormati yang lebih tua. Wulan menuduh saya mencuri uang ibunya sendiri, padahal dia yang mengambilnya. Pasal 3. Mengurus rumah. Wulan tidak pernah menyentuh satu piring pun. Pasal 6. Merawat sesepuh saat sakit. Wulan menghilang saat ibunya pingsan. Setiap pasal yang ibu tulis untuk mengikat saya justru dilanggar habis oleh putri kesayangan ibu. Aturan yang dibuat untuk menjatuhkan saya kini menjadi saksi yang membela saya dan menjadi pedang yang menjatuhkan mereka yang membuatnya. Seorang bibi sesepuh berdiri, wajahnya marah. Hartati, selama ini kau menyiksa menantumu sendiri, sementara dia yang merawatmu saat kau sakit, yang menanggung biaya rumah sakitmu, dan kau hendak menyerahkan rumah mendiang suamimu pada anak yang justru lari saat kau pingsan. Kau sudah membuat malu nama Wibowo. Seorang paman lain menambahkan, suaranya berat. Aku mengenal almarhum Wibowo seumur hidupku. Dia lelaki yang adil. Kalau dia memilih menyerahkan rumah ini pada menantunya, bukan padamu. Hartati, itu karena dia tahu sesuatu yang sekarang baru kami semua lihat dengan mata sendiri. Satu persatu, para sesepuh menyuarakan kekecewaan mereka. Ruangan yang tadinya hening, kini dipenuhi suara teguran. Bu Hartati menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kekuasaannya runtuh. Di rumah yang dulu dia kuasai, di depan orang-orang yang dulu menghormatinya. Buku aturan yang selama ini menjadi tongkat kekuasaannya, kini menjadi daftar dakwaan atas dirinya sendiri. Wulan mencoba menyelinap keluar dari ruangan, tapi seorang paman menahannya. Duduk. Kau ikut bertanggung jawab atas rencana busuk ini, mencuri, memfitnah. Lalu mencoba merampas rumah ayahmu sendiri. Sebagai apa kau ini, Wulan? Wulan terduduk. Wajahnya pucat pasi, tak mampu membela diri di hadapan seluruh keluarga besar yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Lalu, Mas Bayu berdiri, suami saya, untuk pertama kali. Suaranya tidak gemetar. Ibu, katanya, aku diam selama ini karena aku takut. Aku pikir membela Kirana berarti melawan ibu. Tapi aku salah. Membela istriku adalah membela kebenaran. Ayah menyerahkan rumah ini pada kami berdua karena ayah percaya pada Kirana. Dan aku malu butuh sejauh ini. Sampai aku akhirnya berani berdiri di sampingnya. Mas Bayu berjalan ke samping saya. Dia menggenggam tangan saya di depan seluruh keluarga. Bu Hartati menangis. Bukan tangis kekuasaan, tapi tangis seorang perempuan yang akhirnya melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Setelah hari itu, semuanya berubah. Para sesepuh sepakat, rumah Bintaro tetap atas nama Mas Bayu dan saya, sesuai keinginan almarhum Pak Wibowo. Rencana Wulan gagal total. Dia pergi dari rumah itu beberapa hari kemudian, malu dan tanpa membawa apa-apa, karena seluruh keluarga kini tahu siapa dia yang sebenarnya. Bu Hartati tetap tinggal, tapi beliau bukan lagi ratu yang memerintah. Beliau menjadi seorang ibu tua yang belajar, meski terlambat, tentang arti dari rasa hormat yang sejati. Beberapa minggu kemudian, di suatu pagi, beliau datang ke dapur. Saya sedang memasak. Beliau berdiri di samping saya, canggung, seperti seseorang yang tidak tahu cara memulai. Kirana,
katanya pelan. Bolehkah ibu duduk dan makan bersamamu? Di satu meja, saya menatap beliau. Perempuan yang dulu menyuruh saya berdiri lapar di pinggir dapur, kini meminta izin untuk duduk bersama saya. Tentu, Bu, kata saya. Di rumah ini, sudah tidak ada lagi posisi paling rendah. Saya mengeluarkan buku aturan itu dari laci. Saya letakkan di atas meja, lalu saya robek perlahan, halaman demi halaman, di depan beliau. Kita tulis aturan baru, Bu, kata saya. Aturan yang isinya hanya satu pasal. Di keluarga ini, setiap orang dihormati. Tidak peduli dia anak, menantu, atau ibu. Bu Hartati menangis lagi. Lalu, beliau mengangguk. Dan untuk pertama kali, beliau tersenyum pada saya dengan tulus. Kami makan pagi itu bersama di satu meja. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan sederhana, tapi terasa seperti kemenangan yang paling manis dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari posisinya di matamu hari ini, karena orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang suatu hari menentukan apakah kau berdiri atau jatuh. Dan jangan pernah membuat aturan untuk menyakiti orang lain. Karena suatu hari, aturan itu bisa berbalik dan menyakiti dirimu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Menantu yang diperlakukan seperti pembantu di rumah, yang seharusnya menjadi keluarganya. Diam, bukan karena lemah, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Jika Anda salah satu dari mereka, ingatlah satu hal. Kesabaran bukanlah kekalahan. Kadang, ia adalah strategi yang paling kuat. Ada juga banyak suami seperti Mas Bayu, lelaki baik yang terlalu lama diam karena takut, sampai mereka akhirnya sadar. Mencintai pasangan berarti berani berdiri di sampingnya, apapun risikonya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati yang menggenggam kekuasaan terlalu erat karena takut kehilangan tempatnya di dunia ini. Tanpa sadar, mereka justru mengusir kasih sayang yang paling mereka butuhkan di hari tua. Wulan tidak pernah kembali. Setelah hari itu, dia hidup berpindah-pindah, ditinggalkan oleh pacar pengusaha yang dulu dia banggakan. Begitu lelaki itu tahu, Wulan tidak akan mewarisi apa-apa. Kabar terakhir, dia bekerja serabutan di kota lain, jauh dari keluarga yang dulu memanjakannya. Karma tidak datang dengan petir, ia datang pelan, sebagai akibat yang wajar dari setiap pilihan yang ia buat. Bu Hartati hidup tenang bersama kami, sebagai keluarga yang sesungguhnya. Beliau yang dulu memerintah dapur seperti ratu, kini belajar memasak ikan goreng sederhana bersama saya di pagi hari. Sambil bercerita tentang masa muda beliau, saya melihat sisi beliau yang tidak pernah saya kenal. Seorang perempuan yang dulu juga pernah menjadi menantu yang ditekan, lalu mewariskan luka itu pada generasi berikutnya tanpa sadar. Lingkaran itu akhirnya putus di rumah ini. Dan saya, menantu yang dulu disuruh berdiri, kini duduk di kepala meja yang sama. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang diinjak di rumah ini. Mas Bayu pun berubah. Suami yang dulu selalu menunduk, kini menjadi lelaki yang berani bersuara, yang menggenggam tangan saya di setiap keputusan keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau membalas dengan keadilan yang justru membuat orang tersadar. Kebencian hanya akan melahirkan kehancuran baru. Tapi keadilan yang disampaikan dengan kepala dingin mampu menyembuhkan luka sekaligus menegakkan kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu mengubah segalanya. Bukan hanya hidup saya, tapi juga hidup orang-orang yang dulu menyakiti saya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan pernah lupa, harga diri Anda tidak ditentukan oleh siapapun, kecuali oleh diri Anda sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertua saya, tapi di depan seluruh keluarga yang sedang berkumpul. Beliau justru menunjuk mangkuk kotor bekas makanan anjing di lantai. Kalau lapar,
Makan dari situ saja, katanya sambil tersenyum sinis. Suami saya hanya menunduk. Diameter, seperti biasa. Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya masuk kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan satu map dokumen yang sudah 3 tahun saya sembunyikan. 2 jam kemudian, mobil-mobil hitam memenuhi halaman rumah itu. Bu Marni jatuh pingsan di depan semua tetangga, dan suami saya pulang dengan wajah sepucat kertas, memohon ampun di kaki saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana saja kalian menemani cerita ini malam ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Sahira. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan besar di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya berkarir di bidang ini. Saya terbiasa membaca angka, membaca dokumen, dan membaca orang. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya baca dengan benar selama 3 tahun terakhir, yaitu hati keluarga suami saya sendiri. Saya menikah dengan Bayu 3 tahun lalu. Saat itu saya pikir saya sudah memilih laki-laki yang tepat. Bayu sopan, tenang, dan tampak penuh tanggung jawab. Kami menikah sederhana. Saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya hanya ingin rumah tangga yang damai. Saya bahkan rela meninggalkan apartemen saya sendiri di pusat kota, lalu pindah ke rumah keluarga Bayu di kawasan Bekasi, demi menyenangkan ibu mertua saya. Rumah itu cukup besar, 2 lantai, dengan halaman luas. Tapi di balik dindingnya ada aturan yang tidak tertulis. Aturan itu sederhana. Saya adalah menantu dan menantu di mata Bu Marni, bukanlah anggota keluarga. Menantu adalah orang asing yang harus tahu diri, harus melayani, dan harus diam. Sejak hari pertama, saya merasakannya. Bu Marni jarang menatap mata saya saat bicara. Beliau selalu memanggil saya dengan nada datar, seolah memanggil seseorang yang dipekerjakan, bukan istri dari anak kandungnya. Sahira, cuci piring. Sahira, sapu halaman. Sahira, kenapa lantai masih kotor? Setiap pagi dimulai dengan perintah. Setiap malam ditutup dengan keluhan. Saya mencoba memahaminya. Saya pikir mungkin beliau hanya belum terbiasa dengan kehadiran saya. Mungkin seiring waktu, hati beliau akan melunak. Jadi, saya bertahan. Saya bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Saya membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian seluruh keluarga, lalu pergi bekerja. Sepulang kerja, saya kembali masuk dapur, memasak, makan malam, dan membereskan semuanya sebelum tidur. Tidak ada yang pernah berterima kasih, tidak satupun. Di rumah itu ada juga kakak ipar saya, Mbak Ratih. Usianya 38 tahun. Ia sudah menikah, tapi sering datang ke rumah ibunya. Kadang menginap berhari-hari bersama 2 anaknya. Mbak Ratih adalah duplikat ibunya. Hanya saja lebih tajam lidahnya. Setiap kali ia datang, rumah itu terasa semakin kecil bagi saya. Sahira, kopiku mana? Sahira, anakku belum mandi. Tolong mandikan. Sahira, kamu masak apa? Kok baunya begini? Mbak Ratih memperlakukan saya seperti pembantu yang digaji. Dan ibu mertua saya membiarkannya, bahkan menikmatinya. Lalu ada adik ipar saya, Dimas. 30 tahun, tapi belum juga punya pekerjaan tetap. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, atau pergi entah kemana dengan teman-temannya. Dimas adalah anak kesayangan Bu Marni. Apapun yang Dimas minta, selalu diberi. Uang, motor baru, gawai mahal. Sementara saya yang bekerja keras setiap hari hanya dianggap mesin pencuci piring. Dan di tengah semua itu ada suami saya, Bayu. Saya ingin mengatakan bahwa Bayu adalah pria jahat. Tapi itu tidak benar. Bayu tidak pernah membentak saya. Ia tidak pernah memukul saya. Ia bahkan terkadang tersenyum lembut saat kami berdua. Masalahnya bukan itu. Masalahnya, Bayu tidak pernah membela saya. Tidak satu kali pun.
Setiap kali ibunya menghina saya, Bayu hanya menunduk. Setiap kali Mbak Ratih merendahkan saya, Bayu hanya pura-pura tidak mendengar. Setiap kali saya menangis diam-diam di kamar, Bayu hanya berkata, "Sabar ya, Sahira. Ibu memang begitu orangnya. Lama-lama juga baik. Lama-lama juga baik." Kalimat itu saya dengar ratusan kali. Tapi hari yang dijanjikan itu tidak pernah datang. Kadang seseorang tidak perlu menjadi jahat untuk melukai kita. Kadang cukup dengan diam. Cukup dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi di depan matanya. Cukup dengan tidak melakukan apa-apa saat orang yang seharusnya ia lindungi sedang dihancurkan. Itulah yang Bayu lakukan selama 3 tahun. Ia tidak pernah ikut menghina, tapi ia juga tidak pernah melindungi. Yang tidak diketahui keluarga itu adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa seperti yang mereka kira. Tapi saat itu, saya memilih untuk tetap diam. Karena saya masih percaya, mungkin cinta bisa mengubah segalanya. Mungkin kesabaran akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah. Dan saya baru menyadarinya terlalu lama kemudian. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula menjadi semakin buruk. Awalnya, hinaan itu masih terbungkus kata-kata. Bu Marni mengkritik masakan saya, mengkritik cara saya menyapu, mengkritik baju yang saya pakai. Saya menelan semuanya. Tapi seiring waktu, hinaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kejam. Suatu sore, saya pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Ada rapat penting di kantor yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya tiba di rumah pukul 7 malam, kelelahan. Dengan kaki yang nyaris tak sanggup melangkah. Begitu membuka pintu, Bu Marni sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah merah. "Jam berapa ini baru pulang?" bentaknya. "Kamu pikir rumah ini hotel? Suamimu belum makan, anak-anak Ratih belum makan, dan kamu malah keluyuran entah kemana." Saya mencoba menjelaskan bahwa saya ada rapat, tapi beliau tidak mau mendengar. Alasan saja. Perempuan yang baik itu mengurus rumah, bukan sibuk kerja sampai malam. Kalau memang butuh uang, kerja saja jadi pembantu, lebih jelas. Malam itu, saya memasak untuk seluruh keluarga. Meski tangan saya gemetar karena lelah, tidak ada yang menawarkan bantuan. Bayu hanya duduk menonton televisi. Itu insiden pertama yang membuat sesuatu dalam diri saya mulai retak. Beberapa minggu kemudian, datang insiden kedua. Saat itu hari Minggu. Mbak Ratih mengadakan arisan di rumah, mengundang teman-temannya. Saya disuruh memasak untuk 12 orang, menyajikan dan mencuci semua peralatan setelahnya. Saya melakukannya tanpa mengeluh. Tapi, di tengah arisan, salah satu teman Mbak Ratih bertanya, "Ratih, ini siapa?" "Pembantu barumu." Dan Mbak Ratih dengan santai menjawab, "Oh, ini istrinya adikku. Tapi ya, fungsinya memang seperti pembantu." "Kok?" Lalu, mereka semua tertawa. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan, dan mendengar tawa itu. Wajah saya panas. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya melanjutkan pekerjaan saya, sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Yang paling menyakitkan, Bayu ada di ruangan itu. Ia mendengar semuanya, dan ia memilih diam. Insiden ketiga terjadi saat saya sakit. Suatu pagi, badan saya demam tinggi. Kepala saya berdenyut, dan saya nyaris tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya memberanikan diri meminta izin untuk tidak menyiapkan sarapan hari itu. Bu Marni masuk ke kamar, menatap saya dengan dingin, lalu berkata, "Sakit. Sakit kok manja. Dulu waktu aku masih jadi menantu, demam pun tetap masak. Kamu ini cuma cari-cari alasan biar bisa malas-malesan." Beliau menarik selimut saya. "Ayo, bangun. Keluarga ini butuh makan." Hari itu, dengan demam tinggi, saya tetap memasak. Saya berpegangan pada meja dapur agar tidak terjatuh. Dan saat sarapan tersaji, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya bagaimana keadaan saya. Insiden keempat datang dari Dimas. Adik ipar saya itu kehabisan uang lagi. Ia masuk ke kamar saya saat saya sedang tidak ada, lalu mengambil uang dari dompet saya. Saat saya menyadarinya dan menanyakannya, Dimas hanya menyeringai. "Ambil sedikit kok."
Lagian kamu kan kerja, banyak duit. Bagi-bagi sama saudara dong. Saya melaporkannya kepada Bu Marni, berharap beliau akan menegur anaknya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Cuma uang segitu saja kamu ributkan. Dasar pelit. Pantas saja keluargamu dulu miskin. Dimas itu masih saudara. Harusnya kamu bersyukur bisa membantu. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Kebenaran tidak pernah berpihak pada saya. Tapi insiden kelima adalah yang paling menghancurkan. Saat itu, perusahaan tempat keluarga Bayu menyimpan harapan sedang dalam masalah. Ternyata, selama ini keluarga itu hidup dari sebuah bisnis kecil milik almarhum ayah Bayu. Sebuah usaha distribusi yang dijalankan Bayu dan Dimas. Tapi karena salah kelola, terutama oleh Dimas, bisnis itu terlilit utang besar. Saya yang bekerja di bidang keuangan sebenarnya bisa membantu. Suatu malam, saya menawarkan diri untuk memeriksa pembukuan mereka. Saya menemukan banyak kebocoran, banyak pengeluaran yang tidak masuk akal. Dan saya menyusun rencana untuk menyelamatkan bisnis itu. Tapi saat saya menyampaikannya, Bu Marni malah marah. Siapa yang minta pendapatmu? Ini urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar sepertimu. Kamu pikir karena bisa baca angka, kamu lebih pintar dari anak-anakku. Jangan sok tahu. Bayu, sekali lagi, hanya diam. Padahal yang saya tawarkan adalah pertolongan. Saya menutup buku pembukuan itu, dan saat itulah saya memutuskan. Saya tidak akan pernah lagi menawarkan apapun kepada mereka. Insiden keenam adalah soal warisan. Suatu hari, Bu Marni memanggil seluruh anggota keluarga ke ruang tamu. Beliau mengumumkan bahwa rumah dan seluruh aset keluarga akan dibagi hanya untuk Bayu, Dimas, dan Ratih. Sahira tidak termasuk, kata beliau tegas sambil menatap saya. Karena dia bukan darah daging keluarga ini. Kalau suatu saat bercerai, dia tidak boleh mengambil apapun. Semua orang mengangguk setuju, bahkan Bayu. Suami saya sendiri mengangguk, menyetujui bahwa istrinya tidak berhak atas apapun. Saya tersenyum kecil di dalam hati, karena mereka tidak tahu. Saya tidak pernah membutuhkan 1 rupiah pun dari mereka. Lalu datang insiden ketujuh. Krisis utang bisnis keluarga semakin parah. Para penagih mulai datang ke rumah. Suasana menjadi tegang setiap hari. Bu Marni stres. Dimas menghilang entah kemana. Dan Bayu kebingungan. Mereka membutuhkan dana segar dalam jumlah besar, atau bisnis itu akan disita. Suatu malam, Bu Marni mendatangi saya untuk pertama kalinya. Nada bicaranya melunak. Sahira, katanya, kamu kan kerja di bidang keuangan. Kamu punya tabungan, kan? Pinjamkan dulu ke keluarga ini. Nanti kami ganti. Saya menatapnya. Perempuan yang selama 3 tahun menghina saya, kini meminta tolong saat ia membutuhkan. Saya tidak menjawab iya atau tidak. Saya hanya berkata, saya pikirkan dulu, Bu. Wajah Bu Marni langsung berubah masam. Pikirkan apa lagi? Dasar tidak tahu balas budi. Sudah kami beri tempat tinggal, masih saja pelit. Menantu durhaka. Saya tetap diam. Tapi malam itu, di dalam hati, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Karena yang tidak mereka ketahui adalah ini. Perusahaan tempat utang bisnis keluarga itu bermuara. Perusahaan besar yang menjadi kreditur utama mereka adalah perusahaan tempat saya bekerja. Bukan sekedar tempat saya bekerja, tetapi perusahaan yang sebagian besar sahamnya saya pegang sendiri. Insiden ke-8 dan yang menjadi titik balik segalanya terjadi pada sore hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari itu saya pulang kerja dalam keadaan sangat lelah. Saya belum makan sejak pagi karena sibuk menangani sebuah laporan penting. Perut saya melilit. Saat tiba di rumah, seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang makan. Ada banyak makanan di meja. Bu Marni, Mbak Ratih, Dimas, dan Bayu sedang makan bersama. Saya menghampiri meja dengan sopan. Bu, boleh saya minta sedikit nasi? Saya belum makan dari pagi. Ruangan langsung hening. Bu Marni meletakkan sendoknya, menatap saya dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Senyum yang sampai hari ini masih membekas di ingatan saya. Minta nasi, katanya keras, agar semua orang mendengar. Kamu pikir
ini rumah amal. Makanan di meja ini untuk keluarga. Bukan untuk orang yang cuma numpang. Saya terdiam. Tangan saya gemetar. Lalu, Bu Marni menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, di lantai, ada mangkuk kotor bekas makanan anjing peliharaan mereka. Kalau memang lapar, katanya dengan nada penuh kemenangan, makan saja dari situ. Itu lebih pantas untukmu. Mbak Ratih tertawa. Dimas menyeringai. Dan Bayu, suami saya, menundukkan kepalanya. Diameter. Seperti biasa, seperti selalu. Saya menatap mangkuk kotor itu, lalu menatap wajah-wajah di ruangan itu. Wajah-wajah yang selama 3 tahun saya layani. Saya sabari. Saya maafkan berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sakit hati. Saya justru merasa tenang, sangat tenang. Karena di detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya pertahankan dengan susah payah, akhirnya patah. Dan saat ia patah, saya merasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Saya tidak menangis, saya tidak membantah. Saya hanya menundukkan kepala sedikit, lalu berkata pelan, "Baik, Bu." Hanya itu. Lalu, saya berbalik dan berjalan menuju kamar. Mereka mengira saya akan kembali seperti biasa. Mereka mengira saya akan menangis lalu memohon. Mereka tidak tahu, langkah saya menuju kamar itu adalah langkah terakhir saya sebagai perempuan yang bisa mereka injak. Begitu pintu kamar tertutup, saya berdiri diam beberapa saat. Ruangan terasa sunyi. Saya menatap foto pernikahan saya dengan Bayu yang tergantung di dinding. Foto itu diambil 3 tahun lalu, saat saya masih percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Saat saya masih percaya bahwa kesabaran akan membawa kebahagiaan. Ternyata saya salah. Saya menghapus tidak ada air mata. Karena memang tidak ada yang jatuh. Lalu, saya membuka lemari dan dari bagian paling bawah, saya mengeluarkan sebuah koper kecil dan 1 map dokumen tebal yang sudah lama saya simpan. Map yang tidak pernah diketahui siapapun di rumah ini. Di dalam map itu ada akta-akta, sertifikat saham, surat-surat kepemilikan, dan 1 dokumen yang akan mengubah segalanya. Surat waris dari almarhum ayah saya. Karena ada 1 hal yang tidak pernah mereka tanyakan tentang saya selama 3 tahun ini. Mereka tidak pernah bertanya siapa ayah saya. Mereka terlalu sibuk menghina, sampai tidak pernah peduli dari mana saya berasal. Ayah saya adalah Hartano, pendiri Hartono Group, salah satu kelompok usaha terbesar di kota ini. Beliau meninggal 2 tahun lalu dan mewariskan seluruh kepemilikannya kepada saya, anak tunggalnya. Saham mayoritas, kursi pemilik, seluruh aset perusahaan. Selama ini, saya menyembunyikannya. Saya bekerja dengan nama belakang ibu saya sebagai manajer biasa karena saya ingin tahu apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena harta saya. Saya ingin menjadi istri yang sederhana, menantu yang biasa. Tapi malam itu, saya berhenti menyembunyikan diri. Saya membuka ponsel dan menelpon 1 nomor yang selama ini tidak pernah saya gunakan di rumah ini. Nomor Pak Gunawan, direktur utama yang menjalankan perusahaan atas nama saya. Pak Gunawan, kata saya, tenang, ini Bu Sahira. Saya ingin Anda mengaktifkan kembali seluruh hak dan kewenangan kepemilikan saya. Mulai malam ini, di seberang telepon, Pak Gunawan terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hormat. Baik, Bu, apa ada hal lain yang bisa kami bantu? Saya menatap koper di atas ranjang. Ya, kata saya. Saya ingin Anda menyiapkan seluruh dokumen mengenai utang sebuah perusahaan distribusi. Nama pemiliknya, Keluarga Wijaya. Suami saya dan adiknya menjalankannya. Saya ingin tahu posisi mereka secara hukum, sekarang juga. Pak Gunawan tampak terkejut, tapi ia profesional. Akan kami siapkan malam ini juga. Bu, tim akan datang ke alamat yang Anda berikan. Saya menutup telepon. Lalu saya melanjutkan mengemasi barang-barang saya tanpa tergesa, tanpa amarah, hanya dengan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya memasukkan beberapa pakaian, ijazah, buku tabungan, dan dokumen-dokumen penting. Lalu saya menutup koper itu di luar kamar. Suara televisi
masih terdengar. Sesekali terdengar tawa Mbak Ratih. Mereka masih merasa menang. Mereka tidak tahu bahwa hinaan yang baru saja diucapkan sore tadi akan menjadi hinaan terakhir yang pernah mereka lontarkan kepada saya tanpa konsekuensi. Saya membuka pintu kamar, menenteng koper, dan berjalan keluar. Bu Marni melihat saya. Matanya menyipit. Mau kemana kamu malam-malam begini? Bawa koper segala. Mau kabur? Dasar menantu tidak tahu diri. Saya berhenti sejenak di depan pintu. Saya menatap beliau dengan tenang. Saya tidak kabur, Bu, kata saya. Saya pulang. Pulang kemana? Tanya beliau dengan nada mengejek. Ke rumah orang tuamu yang miskin itu. Saya tersenyum tipis. Ke rumah saya sendiri. Lalu saya melangkah keluar dari rumah itu, menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Bukan mobil sederhana yang biasa mereka lihat saya gunakan, tapi sebuah mobil mewah berwarna hitam, dengan sopir yang membukakan pintu untuk saya. Saya melihat dari kaca spion. Wajah Bu Marni yang mulai berubah bingung, tapi beliau belum mengerti apa-apa. Belum. Mobil itu membawa saya menjauh dari rumah yang selama 3 tahun menjadi sumber luka. Saya tiba di sebuah apartemen mewah di pusat kota, tempat yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Saya berdiri di depan jendela besar, memandang gemerlap lampu kota di kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Sementara itu, di rumah keluarga Wijaya, sesuatu mulai bergerak. Beberapa jam setelah saya pergi, sebuah panggilan masuk ke ponsel Bayu. Panggilan dari kantor pusat perusahaan kreditur. Perusahaan yang memegang seluruh utang bisnis keluarganya. Bapak Bayu Wijaya, kata suara di seberang. Anda diminta hadir di kantor pusat besok pagi. Pukul 9. Ada hal penting mengenai status utang perusahaan Anda yang harus dibicarakan langsung dengan pemilik. Bayu kebingungan. Selama ini ia tidak pernah berurusan langsung dengan pemilik perusahaan kreditur. Ia hanya berhubungan dengan staf biasa. Tapi malam itu, ia tidak punya pilihan selain mengiyakan. Ia tidak tahu. Perempuan yang akan ia temui besok pagi adalah istrinya sendiri. Malam itu, di rumah keluarga Wijaya, suasana berubah perlahan. Setelah saya pergi, Bu Marni masih merasa di atas angin. Beliau bahkan tertawa sinis kepada Mbak Ratih. Lihat. Akhirnya kabur juga. Biar saja. Besok juga balik lagi sambil menangis. Menantu seperti itu tidak akan bisa hidup sendiri. Tapi Bayu tidak ikut tertawa. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya malam itu. Panggilan dari kantor pusat perusahaan kreditur membuatnya gelisah. Mengapa pemilik perusahaan ingin bertemu langsung? Selama ini, urusan utang selalu ditangani staf biasa. Tidak pernah ada panggilan setinggi ini. Bayu mencoba menelpon saya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan, menanyakan saya di mana. Tidak ada balasan. Untuk pertama kalinya, Bayu merasakan sesuatu yang asing, ketakutan, kehilangan. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan istrinya. Ia mulai mengingat semua hinaan yang pernah diterima Sahira, semua air mata yang pernah ia abaikan, semua kali ia memilih diam saat seharusnya ia bicara. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa bersalah. Tapi ia belum tahu seberapa besar kesalahannya. Keesokan paginya, Bayu berangkat ke kantor pusat perusahaan kreditur. Gedung itu menjulang tinggi di kawasan bisnis paling elit kota. Bayu masuk dengan perasaan kecil. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nasib bisnis keluarganya ditentukan oleh perusahaan sebesar ini. Ia diantar naik lift ke lantai paling atas, ruang pertemuan eksekutif. Saat pintu lift terbuka, beberapa orang berpakaian rapi menyambutnya. Mereka mempersilakan Bayu duduk di ruang rapat yang luas, dengan jendela kaca menghadap kota. Pak Gunawan, sang direktur utama, masuk lebih dulu. Wajahnya serius. Ia meletakkan beberapa map di atas meja. Bapak Bayu, katanya. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Bapak mengenal istri Bapak dengan baik? Pertanyaan itu membuat Bayu bingung. Tentu, dia istri saya. Apa hubungannya dengan utang perusahaan saya? Pak Gunawan saling pandang dengan beberapa orang di ruangan. Lalu, ia membuka map pertama. Mungkin ada sesuatu yang belum Bapak ketahui. Ia meletakkan beberapa dokumen di hadapan Bayu.
dokumen kepemilikan, sertifikat saham, dan di setiap lembar ada satu nama yang tertulis berulang kali. Nama yang sangat dikenal Bayu, Sahira. Bayu awalnya tidak mengerti. Ia membaca, mengernyitkan dahi, lalu membaca lagi. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin, gumamnya. Pak Gunawan mengangguk perlahan. Benar, Pakistan, istri Bapak. Ibu Sahira adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Beliau juga ahli waris tunggal dari almarhum Bapak Hartono, pendiri Hartono Group. Seluruh aset perusahaan ini, termasuk piutang atas utang bisnis keluarga Bapak, berada di bawah kewenangan beliau. Bayu merasa dunia di sekelilingnya berputar selama 3 tahun. Ia mengira Sahira hanyalah perempuan sederhana, manajer biasa, perempuan yang setiap hari mencuci piring, disuruh-suruh ibunya, dihina kakak iparnya. Ternyata perempuan itu memiliki segalanya. Saya tidak tahu, kata Bayu lirih. Selama ini saya tidak pernah tahu. Pak Gunawan menghela napas. Kami pun baru mendapat instruksi resmi tadi malam. Ibu Sahira mengaktifkan kembali seluruh hak kepemilikannya. Dan beliau memberikan satu instruksi khusus mengenai utang perusahaan keluarga Bapak. Bayu menelan ludah. Instruksi apa? Pak Gunawan membuka map berikutnya. Berdasarkan catatan kami, utang bisnis keluarga Bapak sudah jatuh tempo. Selama ini perusahaan kami memberikan kelonggaran. Tapi dengan kewenangan baru ini, Ibu Sahira berhak menentukan langkah selanjutnya, termasuk jika beliau menghendaki menarik seluruh piutang dan menyita aset jaminan. Bayu terdiam membeku. Aset jaminan dari utang itu adalah rumah keluarganya, rumah tempat ibunya tinggal, rumah tempat Sahira selama ini dihina. Untuk pertama kalinya, Bayu benar-benar menyadari apa yang telah ia abaikan. Perempuan yang setiap hari diinjak harga dirinya, ternyata memegang nasib seluruh keluarganya di tangannya. Saat itulah ponsel Bayu bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Nomor Sahira dengan tangan gemetar. Bayu membuka pesan itu. Terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui. Saya sudah mencoba bertahan selama yang saya bisa. Tapi saya tidak sanggup lagi hidup di tempat yang membuat saya kehilangan harga diri saya sendiri. Jagalah dirimu baik-baik. Tidak ada makian, tidak ada ancaman, hanya perpisahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bayu. Karena untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, pesan dari istrinya bukan berisi perhatian, melainkan perpisahan. Bayu menundukkan kepala di ruang rapat itu. Ia tidak peduli lagi pada utang, pada perusahaan, pada apapun. Yang ia pikirkan hanya satu hal. Ia telah kehilangan perempuan yang seharusnya ia lindungi. Sementara Bayu hancur di kantor pusat. Saya berada di apartemen saya, menatap kota dari ketinggian. Pak Gunawan menelpon, melaporkan bahwa Bayu sudah mengetahui semuanya. Saya hanya mendengarkan. Lalu memberi satu instruksi terakhir. Pak Gunawan, kata saya, sore ini, saya ingin tim hukum kita datang ke rumah keluarga Wijaya. Bawa seluruh dokumen. Saya ingin semuanya diselesaikan secara resmi. Di depan seluruh keluarga itu. Karena saya tidak ingin balas dendam dengan cara yang kotor. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu siapa perempuan yang selama ini mereka injak. Saya ingin kebenaran itu terbuka di tempat yang sama di mana harga diri saya dihancurkan. Sore itu tiba. Di rumah keluarga Wijaya, suasana masih seperti biasa. Bu Marni duduk di teras, mengomel tentang menantunya yang belum juga pulang. Mbak Ratih sibuk bergosip. Dimas baru bangun tidur. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Lalu terdengar suara mobil-mobil memasuki halaman. Bukan satu, tapi beberapa. Mobil-mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Para tetangga mulai keluar, penasaran. Dari dalam mobil, turun beberapa orang berpakaian rapi, membawa map-map dokumen. Bu Marni berdiri, kebingungan. Siapa kalian? Ada urusan apa datang ke rumah saya? Salah seorang dari mereka, seorang pengacara senior, melangkah maju. Selamat sore, kami dari tim hukum Hartono Group. Kami datang atas perintah pemilik perusahaan untuk menyelesaikan urusan piutang dan kepemilikan yang berkaitan dengan keluarga ini. Bu Marni semakin bingung. Piutang.
Kepemilikan, saya tidak mengerti. Pengacara itu membuka map pertama. Bisnis distribusi yang dijalankan keluarga ini memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada Hartono Group. Berdasarkan perjanjian, rumah ini adalah aset jaminan. Secara hukum, perusahaan berhak mengambil alih kepemilikan rumah ini. Wajah Bu Marni langsung memucat. Apa? Rumah ini? Tidak mungkin. Ini rumah keluarga kami. Sayangnya, secara hukum, rumah ini sekarang menjadi milik kreditur. Kata pengacara itu, tenang. Kecuali utang dilunasi seluruhnya. Hari ini juga, Bu Marni mulai gemetar. Mbak Ratih dan Dimas berdiri di belakangnya. Sama-sama pucat. Mereka tidak punya uang sebesar itu. Tidak ada cara untuk melunasinya. Tapi siapa pemilik perusahaan yang sekejam ini? Jerit Bu Marni. Siapa yang tega merebut rumah orang? Pengacara itu membuka map kedua. Ia mengeluarkan sebuah dokumen, lalu meletakkannya di hadapan Bu Marni. Pemilik perusahaan, sekaligus ahli waris tunggal, Hartono Group, adalah Ibu Sahira Hartono. Bu Marni membaca nama itu. Sahira, tubuhnya langsung membeku. Saturday, Sahira, suaranya bergetar. Sahira yang mana? Menantu ibu, jawab pengacara itu. Istri dari putra ibu, Bapak Bayu. Dunia Bu Marni seolah berhenti berputar. Nama itu, nama yang selama 3 tahun ia hina, ia injak. Ia perlakukan seperti pembantu. Perempuan yang sore kemarin ia suruh makan dari mangkuk bekas makanan anjing. Perempuan itu ternyata adalah pemilik dari segalanya. Tidak mungkin, bisik Bu Marni. Dia cuma manajer biasa. Dia cuma perempuan sederhana. Pengacara itu menggeleng. Almarhum ayah Ibu Sahira adalah Bapak Hartono, salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota ini. Ibu Sahira adalah putri tunggalnya, pewaris seluruh kekayaannya. Beliau selama ini memilih hidup sederhana dengan nama belakang ibunya. Bu Marni mulai limbung. Ia teringat semua hinaan yang pernah ia lontarkan, semua perintah kasar, semua tawa mengejek, dan yang paling menyakitkan, ia teringat sore kemarin saat ia menunjuk mangkuk anjing itu di depan seluruh keluarga. Saat itulah terdengar suara mobil lain memasuki halaman. Semua orang menoleh. Bayu turun dari kendaraan. Wajahnya pucat. Matanya merah, seolah baru saja menangis sepanjang hari. Begitu melihat kerumunan di depan rumah, Bayu mempercepat langkahnya. Bu Marni menoleh kepada putranya, berharap ia akan menyelamatkan keadaan. Bayu, apa yang terjadi? Katakan ini semua salah paham. Bayu tidak langsung menjawab. Ia melihat dokumen-dokumen di tangan para pengacara. Lalu ia menatap ibunya. Kemudian menundukkan kepala. Air mata jatuh dari matanya. Bayu, kenapa kamu diam? Katakan sesuatu. Bu Marni mengguncang lengan putranya. Bayu memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu, ia berkata pelan, semua ini benar, Bu. Bu Marni membeku. Apa? Semua yang mereka katakan tentang Sahira, itu benar. Dia memang pemilik perusahaan itu. Dia memang ahli waris Hartono Group. Dan kita selama ini menghancurkannya. Dunia terasa runtuh di hadapan Bu Marni. Beliau menatap putranya dengan mata membelalak, lalu menatap dokumen-dokumen di depannya. Perempuan yang selama ini dianggap tidak berharga, ternyata memiliki segalanya. Perempuan yang selama ini dianggap menumpang, ternyata adalah pemilik dari rumah tempat mereka berdiri. Dan yang paling menyakitkan, beberapa jam yang lalu, Bu Marni sendiri yang menghancurkan segalanya. Dengan mulutnya sendiri, dengan kesombongannya sendiri, dengan hinaan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Bu Marni mundur 1 langkah. Kemudian, 1 langkah lagi. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Napasnya mulai memburu. Tangannya gemetar hebat. Bayu mencoba menopangnya, tapi sudah terlambat. Pandangan Bu Marni mulai kabur. Suara-suara di sekelilingnya terdengar menjauh. Lalu tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bu Marni jatuh pingsan. Tepat di depan rumahnya sendiri. Di depan para tetangga. Di depan para pengacara. Di depan putranya yang menangis. Dan di depan kenyataan yang akhirnya terbongkar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Marni menyadari siapa sebenarnya perempuan yang selama ini ia rendahkan. Tapi
penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Karena saat beliau pingsan di halaman rumahnya, saya sudah berada jauh di tempat lain. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun hidup dalam luka, saya akhirnya mulai merasa bebas. Saat Bu Marni siuman, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beliau berada di kamarnya, dengan lampu tidur yang menyala redup. Kepalanya terasa berat. Pandangannya masih sedikit berkunang-kunang. Beberapa detik pertama, beliau tampak kebingungan, tidak ingat apa yang terjadi. Tapi perlahan, semua kejadian sore itu kembali memenuhi pikirannya. Mobil-mobil hitam di halaman, para pengacara, dokumen-dokumen kepemilikan, dan nama yang terus terngiang di kepalanya. Sahira, tubuh Bu Marni langsung menegang. Beliau berusaha duduk. Saat itulah Bayu, yang sejak tadi duduk di kursi dekat ranjang, segera menghampiri. "Bu, pelan-pelan," katanya lirih. Bu Marni menatap putranya. Wajah Bayu terlihat jauh lebih tua malam itu. Matanya merah, bibirnya pucat. Seolah dalam beberapa jam saja, hidupnya telah berubah total. "Mana Sahira?" Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Bu Marni. Bayu terdiam beberapa detik, lalu menundukkan kepala. "Belum ketemu." "Bu." Bu Marni menelan ludah. "Telepon dia." "Sudah," jawab Bayu. Berkali-kali, tidak diangkat. "Kirim pesan." "Sudah." "Bu," tidak dibalas. Bu Marni merasakan jantungnya kembali berdebar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau merasa kehilangan kendali atas keadaan. Perempuan yang selama ini ia anggap remeh, kini menghilang, membawa serta nasib seluruh keluarga di tangannya. "Bayu," kata Bu Marni dengan suara bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin Sahira? Bagaimana mungkin dia pemilik perusahaan itu?" Bayu menarik napas panjang. Lalu, ia menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya di kantor pusat tadi pagi. Tentang dokumen-dokumen kepemilikan. Tentang Pak Gunawan yang menjelaskan bahwa Sahira adalah ahli waris tunggal Hartono Group. Tentang utang bisnis keluarga yang seluruhnya berada di tangan istrinya sendiri. Semakin Bayu bercerita, semakin pucat wajah Bu Marni. Beliau menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar. "Astagfirullah," bisiknya. "Apa yang sudah kita lakukan?" Air mata mulai jatuh dari mata Bu Marni. Bukan air mata penyesalan yang tulus, mungkin awalnya. Tapi air mata ketakutan. Ketakutan kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan segalanya. "Bayu, kita harus minta maaf. Kita harus memohon padanya. Kalau tidak, dia akan mengambil rumah ini. Kita akan jadi gelandangan." Bayu menatap ibunya dengan tatapan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya dengan jelas. Bukan sebagai ibu yang selalu ia bela, tapi sebagai perempuan yang telah menghancurkan rumah tangganya selama 3 tahun. "Bu," kata Bayu pelan. "Ini bukan soal rumah, ini bukan soal harta, ini soal seorang perempuan yang selama 3 tahun kita injak setiap hari. Perempuan yang ibu suruh makan dari mangkuk anjing kemarin sore. Dan saya hanya diam. Saya membiarkannya." Bu Marni terdiam. "Yang membuat saya hancur bukan karena dia kaya." "Bu," lanjut Bayu. Suaranya bergetar. "Yang membuat saya hancur karena saya baru sadar selama ini saya menyia-nyiakan perempuan terbaik yang pernah saya miliki. Dan saya melakukannya bukan karena dia jahat, tapi karena saya pengecut. Karena saya tidak pernah berani membela istri saya sendiri." Malam itu, di kamar yang temaram, ibu dan anak itu terdiam dalam keheningan yang panjang. Keheningan yang dipenuhi penyesalan. Sementara itu, di pagi berikutnya, kabar tentang keluarga Wijaya mulai menyebar. Para tetangga membicarakannya, bahwa keluarga yang selama ini sombong itu ternyata menghina menantu yang merupakan pewaris konglomerat, Barati, yang biasanya paling lantang, kini tidak berani keluar rumah. Ia malu. Teman-teman arisannya yang dulu ia ajak menertawakan saya, kini berbalik membicarakannya. Dimas, adik ipar yang biasa mengambil uang dari dompet saya, kini ketakutan. Bisnis yang ia jalankan terancam disita. Tidak ada lagi uang mudah, tidak ada lagi motor baru. Untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi akibat dari kemalasannya sendiri. Beberapa hari kemudian,
Bayu datang ke apartemen saya. Entah bagaimana ia menemukan alamatnya. Mungkin dari Pak Gunawan, mungkin dari pengacara. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lelah dan mata sembab. Petugas keamanan apartemen menghubungi saya, menanyakan apakah saya bersedia menerimanya. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, "Persilakan dia naik." Saya membuka pintu. Bayu berdiri di sana. Suami yang selama 3 tahun tidak pernah membela saya. Suami yang hanya diam saat saya dihina. Suami yang mengangguk saat ibunya berkata, "Saya tidak berhak atas apapun." "Sahira," katanya lirih. Suaranya bergetar. Saya datang untuk minta maaf." Saya menatapnya dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya ketenangan. "Masuklah," kata saya. Bayu masuk. Ia duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Untuk beberapa saat, ia tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, air matanya jatuh. "Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan," katanya. "Saya tahu saya pengecut. Selama 3 tahun, saya melihatmu dihina setiap hari. Dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya membiarkan ibu saya menginjak harga dirimu. Saya membiarkan kakak saya merendahkanmu. Saya membiarkan adik saya memanfaatkanmu. Dan saya hanya diam. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya tidak datang ke sini untuk meminta hartamu," lanjut Bayu. "Saya tidak peduli soal rumah, soal perusahaan, soal utang. Ambil semuanya kalau memang itu yang pantas. Saya datang ke sini karena saya menyesal, karena saya baru sadar saya telah kehilangan perempuan terbaik dalam hidup saya. Dan itu salah saya sendiri." Saya menarik napas panjang, lalu saya berbicara. Untuk pertama kalinya, dengan jujur kepadanya. "Bayu," kata saya, "kamu tahu apa yang paling menyakitkan selama 3 tahun ini? Bukan hinaan ibumu, bukan ejekan kakakmu, bukan ulah adikmu. Yang paling menyakitkan adalah kamu. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sisi saya. Dan kamu memilih diam." Bayu menundukkan kepala semakin dalam. "Saya tidak menyembunyikan harta saya untuk menipumu," lanjut saya. "Saya menyembunyikannya karena saya ingin tahu apakah ada orang yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena uang, bukan karena nama keluarga. Saya ingin menjadi istri yang sederhana, menantu yang biasa. Saya ingin diterima sebagai manusia, bukan sebagai dompet." Saya berhenti sejenak, menatap kota dari jendela. Tapi yang saya dapatkan adalah penghinaan setiap hari, dan kamu membiarkannya. Jadi, saya berhenti. Saya berhenti mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Bayu mengangkat wajahnya. Matanya basah. Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya menggeleng pelan. "Tidak, Bayu," kata saya. "Bukan karena saya membencimu, tapi karena harga diri yang sudah diinjak terlalu lama, terlalu mahal untuk dipertaruhkan lagi. Saya sudah memaafkanmu. Saya memaafkan ibumu, kakakmu, adikmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Saya memilih untuk pergi dan tetap pergi." Bayu terdiam. Air matanya mengalir, tapi ia tidak membantah. Mungkin jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa saya benar soal utang perusahaan keluargamu, kata saya. "Saya tidak akan mengambil rumah itu. Saya bukan orang yang akan membuat ibumu menjadi gelandangan. Meski beliau pernah menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Utang itu akan saya hapuskan. Anggap saja itu pemberian terakhir dari menantu yang dulu kalian anggap tidak berharga." Bayu menatap saya dengan tidak percaya. "Kenapa setelah semua yang kami lakukan? Kenapa kamu masih sebaik ini?" Saya tersenyum tipis. "Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Saya tidak ingin membalas kekejaman dengan kekejaman. Cukup satu hal yang saya inginkan. Saya ingin kalian tahu, perempuan yang kalian injak selama ini ternyata punya pilihan untuk menghancurkan kalian, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Itu sudah cukup bagi saya." Bayu menundukkan kepalanya. "Terima kasih, Sahira, dan maafkan saya untuk semuanya." Ia berdiri, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. "Saya harap kamu bahagia.
Kamu pantas mendapatkannya, lebih dari siapapun. Lalu ia pergi, pintu tertutup pelan di belakangnya. Dan saat itulah satu bab dalam hidup saya benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar tentang keluarga Wijaya. Bu Marni jatuh sakit cukup lama setelah malam itu. Bukan karena penyakit fisik, tapi karena penyesalan yang menggerogotinya. Beliau yang dulu selalu sombong, kini menjadi pendiam. Para tetangga bercerita bahwa beliau sering duduk sendirian di teras, menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali. Mbak Ratih, kakak ipar yang dulu memperlakukan saya seperti pembantu, kini tidak lagi punya muka untuk bergosip. Reputasinya hancur. Teman-teman arisannya menjauh satu persatu. Dimas, adik ipar yang malas, akhirnya terpaksa bekerja keras untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tanpa lagi ada Sahira yang bisa ia mintai uang. Tanpa lagi ada kemudahan. Mungkin itu yang ia butuhkan selama ini. Dan Bayu, suami yang selama 3 tahun memilih diam. Saya dengar ia tidak menikah lagi. Ia sibuk membangun kembali bisnis keluarganya dari nol. Kali ini dengan tangannya sendiri, mungkin dengan caranya. Ia sedang menebus kesalahannya. Saya berharap ia menemukan kedamaian. Tapi itu bukan lagi urusan saya. Adapun saya sendiri, saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya milik saya. Saya mengambil alih kepemimpinan Hartono Group, menjalankan warisan ayah saya dengan sepenuh hati. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa diri saya. Tapi saya juga tidak pernah berubah menjadi sombong, karena saya tahu rasanya diinjak. Dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah memperlakukan siapapun seperti saya pernah diperlakukan. Saya membangun sebuah program di perusahaan saya, khusus untuk membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang menghancurkan mereka. Perempuan yang dihina, yang diinjak, yang merasa tidak punya pilihan. Saya ingin mereka tahu bahwa harga diri itu lebih berharga daripada apapun, dan bahwa pergi kadang adalah keberanian terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Suatu pagi, saya berdiri di balkon kantor saya yang tinggi, menatap kota yang membentang luas di bawah. Langit mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Bukan ke sebuah tempat, tapi ke diri saya sendiri. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia terlihat sederhana, karena tidak semua orang menunjukkan nilai dirinya kepada dunia. Ada banyak orang yang memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan, sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya punya batas, dan ketika batas itu tercapai, ia bisa memilih pergi. Saat itu terjadi penyesalan sering datang terlambat setelah semuanya tidak bisa diperbaiki lagi. Di luar sana ada banyak perempuan seperti saya dulu, perempuan yang setiap hari diinjak, harga dirinya di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, perempuan yang menangis diam-diam, lalu menghapus air matanya dan kembali tersenyum demi menjaga keutuhan rumah tangga. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, kalian berharga. Jauh lebih berharga daripada yang orang lain katakan tentang kalian. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bayu. Laki-laki yang tidak jahat, tapi juga tidak berani. Laki-laki yang memilih diam saat istrinya dihina, dengan alasan menghormati orang tua. Tapi diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kehormatan. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Marni yang lupa bahwa menantu juga manusia. Yang lupa bahwa perempuan yang masuk ke keluarganya telah meninggalkan rumahnya sendiri demi mencintai anaknya. Semoga mereka belajar sebelum penyesalan datang terlambat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk pergi. Tidak ada yang salah dengan keduanya, selama kita memilih dengan menjaga harga diri kita sendiri. Saya memaafkan mereka semua, tapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pergi bukan berarti kalah. Kadang
Pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Itulah kisah saya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin di luar sana ada seseorang yang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.